Sehari ini kita akan membahas harga Bitcoin, XRP, dan Solana. Para hadirin sekalian, kita punya kurang dari seminggu lagi sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Apakah harga Bitcoin akan jatuh dalam waktu dekat menuju 40.000 dolar? Dan akankah ada pembalikan pasar kripto setelah itu, yaitu kenaikan Bitcoin dan kenaikan semua altcoin? Lalu kenaikan ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mari kita mulai dengan harga Bitcoin. Kita akan membahas peristiwa ekonomi yang sangat penting, yang akan sangat memengaruhi seluruh pasar kripto. Kita lihatlah bagaimana situasi harga Bitcoin. Sekarang harganya di sini kok 63.000 dolar gitu. Dalam video-video sebelumnya kita telah membahas bahwa ada kemungkinan koreksi karena potensi eskalasi yang bisa terjadi antara Asia Sing dan Iran. Minggu ini, pada hari Kamis, mereka akan kembali bernegosiasi. Namun, kita punya tenggat waktu spesifik yang diumumkan Presiden Amerika. Dia mengatakan bahwa dia memberikan waktu kira-kira sampai awal Maret untuk menyelesaikan kesepakatan. Jadi, jika kesepakatan ini tercapai, ada kemungkinan kita hanya akan melihat konsolidasi dan penembusan garis biru ini. Namun, jika kesepakatan ini tidak tercapai, ada kemungkinan kita akan turun. Dan ada kemungkinan harga Bitcoin tidak akan menahan zona dukungan terakhir kita di 55.000 dolar. Nispofteng atau Kuniciami, kimbasnya dukungan berikutnya akan ada di sini pada 45 dan 40.000 dolar. Artinya jika terjadi eskalasi suatu hari, katakanlah di akhir Februari atau awal Maret, maka nilai tukar akan dengan cepat mencapai setidaknya di sini. Kita masih punya dukungan di 40 dan 30 ribu, maaf di 30 dan 20 ribu dolar. Tapi saya akan tunjukkan lebih baik sekarang. Lihat, ada juga peristiwa ekonomi lainnya yang juga akan sangat memengaruhi nilai tukar selain Iran dan ASEAN. Besok, hari Rabu, tanggal 25 Februari, angka kuartalan dari perusahaan ini akan keluar. Akan ada volatilitas, mereka akan keluar setelah penutupan pasar Amerika. Apalagi yang penting, rapat The Fed itu penting. Itu akan diadakan tanggal 18 Maret. The Fed melihat data inflasi dan data pengangguran. Data ini akan dirilis di bulan Maret. Kita akan membahas ini di video berikutnya. Lihat, zona support dan resistance sudah kita bahas dulu. Harga Bitcoin berada di 77.000 dolar. Sekarang hampir mencapai 60. Saya sudah bilang bahwa antara 70.500 dan 55.000 dolar itulah dukungan terakhir. Lebih baik dikatakan begini, pada 55.000 dolar dukungan itu berakhir. Dukungan selanjutnya akan berada di 45 dan 40.000 dolar. Anda bisa melihatnya di sini, garis kuning dan biru. Mereka memperlihatkan di mana ada dukungan yang sangat kuat dan kemudian dukungan ada di 29.000 dolar dan 20.000 dolar. Mungkinkah kita melihat angka 20 dan 30? Pada prinsipnya, ya, jika memang akan ada eskalasi dan seluruh masalahnya adalah seberapa lama eskalasi ini akan berlangsung, mari kita asumsikan kita jatuh ke sini ke 40.000 dolar dan di titik ini terjadi konsolidasi harga, maka disinilah garis biru ini bisa membantu kita, garis ini memberitahu kita kapan kira-kira pasar beruang akan berakhir. Nah, jadi jika katakanlah kurs hanya turun ke 40.000 dolar, maka sekitar pertengahan April kita akan menghadapi potensi kenaikan baru. Jelasina Shtukab finishing ke 20.000 dan kemudian konsolidasi terjadi karena konsolidasi akan terjadi. Lihat, kita sudah membahasnya dan konsolidasi sedang terjadi. Nah, lihat kursnya melompat naik, turun, maka jika jatuh ke 20.000 dolar, jika terjadi eskalasi, maka dia akan menembus garis biru di sekitar bulan Mei. Nah, apa yang seharusnya terjadi? Maksudnya garis biru ditembus dan harus terjadi perubahan tren. Beginilah kelihatannya perubahan tren itu. Harga berada di bawah garis biru lalu menembusnya dan mulai naik. Artinya pertumbuhan berlanjut. Nah, kita perlu kurs menembus garis biru ini. Jika terjadi eskalasi konflik, ini kita akan mengalami koreksi. Jika dalam jangka pendek nilai tukar naik, maka garis-garis merah yang Anda lihat ini akan menjadi garis resistensi. Ada kemungkinan besar bahwa dari garis-garis ini nilai tukar akan turun ya. Jadi ini garis-garis resistansi. Apa yang terjadi dengan harga XRP? Kita sudah membahas jika terjadi eskalasi konflik antara Iran dan ASEAN, saya sudah menunjukkan zona-zona dukungan ini. Ini adalah zona-zona dukungan untuk Bitcoin. Jika Bitcoin jatuh ke 55.000 dolar, maka XRP kira-kira akan berhenti di sini 95-96 sen. Zona ini pernah mencapai 60.000 dolar untuk Bitcoin. Ketika Bitcoin jatuh ke 60.000 dolar, XRP berhenti di sini, 1 dolar 12. Jika harga Bitcoin jatuh ke 45.000 dolar, maka XRP akan tetap di sini, 67 sen dan 56 sen. Jadi kira-kira patokan untuk Anda agar Anda tidak panik jika tiba-tiba terjadi koreksi. Apalagi yang penting di sini.
Lihat bagaimana garis biru bekerja. Harga XRP bergerak mengikuti garis biru ini dan selalu turun darinya. Tapi ini bukan tren utama kita. Tren utama kita ada di sini. Ini adalah tren kedua, bisa kita sebut sebagai pendukung. Yang paling utama adalah Bitcoin jangan sampai jatuh. Jika Bitcoin jatuh, maka XRP seperti yang Anda lihat akan mengikutinya. Ditambah lagi, kita sekarang memiliki masalah lain terkait tarif antara Amerika Serikat dan negara-negara lain. Namun masalah Iran dan AWS ini masih relevan. Nah, di masa depan, agar kita memiliki pasar bullish, kita perlu menembus garis biru utama ini yang Anda lihat. Kita akan membahasnya lagi, tapi untuk saat ini masih terlalu dini untuk menembusnya. Bagaimana kondisi harga Solana saat ini? Mari kita diskusikan area support untuk berjaga-jaga jika terjadi koreksi. Jika tiba-tiba harga Bitcoin anjlok ke $55.000, maka Solana akan berada di level ini, $56. Dan jika harga Bitcoin turun $50.000, maka Solana akan berada di kisaran ini, sekitar $47-$48. Kemudian kita memiliki zona support di sekitar $40 dan $33. Jadi Anda bisa menjadikannya patokan berdasarkan angka-angka ini. Mari saya perbesar agar Anda bisa mengambil tangkapan layar untuk diri Anda. Nah, dan di sini pada dasarnya kita punya masalah yang sama sekarang. Kita punya garis biru. Garis biru menunjukkan tren kepada kita. Lihat, harga berada di bawah garis biru, artinya selalu ada kemungkinan bahwa begitu harga mendekati garis biru ini, ia bisa turun dari garis biru ini. Tapi cepat atau lambat ia akan menembus garis biru ini dan tren naik baru akan dimulai untuknya. Untuk saat ini kurs berada di bawah garis biru ini. Dan lihatlah bagaimana garis-garis merah ini bekerja. Lihat, ini adalah indikator mereka bergerak menuju harga, artinya mereka turun. Mereka menjadi garis resistensi. Untuk saat ini kita tidak memerlukannya. Nah, tapi berhati-hatilah, ada kemungkinan besar bahwa konflik ini bisa saja terjadi. Maksudnya, jika itu benar-benar terjadi, maka harga minyak akan melonjak naik, pasar-pasar konvensional akan anjlok, dan mata uang kripto juga akan ikut jatuh. Nah, mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah jika semuanya memang benar-benar turun. Nah, harap berhati-hati, besok akan sangat volatil setelah pasar Amerika tutup dan menjelang akhir Februari, di awal Maret. Maret juga kemungkinan akan volatil. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dan sampai bertemu lagi. Sampai jumpa.